Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Laila dengan NIM D1B01867 dengan mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa yang dibimbing oleh Ibu Aprolita, SPMSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 aliran filsafat pendidikan. Pertama, apa itu arti filsafat? Filsafat dalam arti luas adalah upaya manusia untuk berpikir secara spekulatif, reflektif, dan sistematis tentang alam semesta di mana dia hidup dan hubungannya dengan alam semesta. Filsafat ini mengkaji fakta-fakta yang diberikan oleh para ilmuwan dan menganalisis makna dan nilai-nilai dari fakta tersebut. Fungsi penting filsafat pendidikan adalah untuk memberikan prinsip dan pijakan bagaimana mengaktualisasikan tujuan pendidikan. Saya akan membahas aliran filsafat pertama, yaitu aliran esensialisme. Apa sih pengertian aliran esensialisme ini? Aliran filsafat esensialisme adalah aliran filsafat yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme terbentuk dari gabungan dua aliran filsafat, yaitu idealisme dan realisme. Aliran ini berpandangan bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, sehingga memberi kestabilan dan arah yang jelas. Aliran ini bertujuan untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama. Menurut William, ciri-ciri filsafat pendidikan esensialisme adalah sebagai berikut. 1. Minat-minat yang kuat dan tahan lama. 2. Pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa melekat dalam masa yang panjang. 3. Kemampuan untuk kedisiplinan diri harus menjadi tujuan pendidikan. 4. Esensialisme menawarkan sebuah teori yang kedua di sini ada aliran perennialisme. Pengertian aliran perennialisme. Perennialisme diambil dari kata perennial yang bermakna abadi atau kekal. Dari makna tersebut mempunyai maksud bahwa perennialisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai dan norma-norma yang bersifat kekal dan abadi. Filsafat ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide yang dapat memecahkan masalah di era apapun dan mengembangkan kekuatan pikiran. Yang filsafat ini memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Ini adalah tiga tokoh aliran perennialisme. Pertama, ada Plato. Ia berpendapat bahwa dunia ideal bersumber dari ide mutlak, yaitu Tuhan. Yang kedua ada Aristoteles. Ia berpendapat bahwa mengajarkan cara berpikir prinsip-prinsip realitas yang berhubungan alam kehidupan manusia sehari-hari. Yang ketiga, Thomas Aquinas. Pendidikan menuntun kemampuan menjadi aktif yang timbul dan bergantung dari kesadaran yang mendukung tiap individu. Yang ketiga, ada aliran progresivisme. Pengertian aliran progresivisme ini adalah progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Aliran ini merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme sebuah aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Tujuan pendidikan progresif adalah untuk memenuhi kebutuhan anak yang sedang tumbuh. Sekolah harus menjadi tempat untuk belajar yang menyenangkan. Prinsip-prinsip progresivisme. Yang pertama, walaupun perbedaan lingkungan, namun pada hakikatnya manusia dimanapun dan kapanpun ia berada adalah sama. Kedua, rasio merupakan atribut manusia yang paling tinggi. Ketiga, siswa seharusnya mempelajari karya-karya berat. Yang keempat, tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang pasti dan abadi. Yang kelima, pendidikan bukan merupakan peniruan dari hidup, melainkan merupakan suatu persiapan untuk hidup. Ciri-ciri aliran ini dalam pendidikan adalah
pendidikan dalam kebudayaan liberal. Yang kedua, menjadi pelopor pembaruan ide-ide lama menuju asas-asas baru menyongsong kebudayaan dan zaman baru. Ketiga, peralihan menuju kebudayaan baru. Keempat, ada aliran konstruktivisme. Pengertian filsafat konstruktivisme. Pengertian ini artinya membangun pengetahuan dalam diri peserta didik. Para tokoh aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi manusia itu sendiri. Ciri-ciri pendekatan aliran filsafat ini menurut Suparno adalah belajar berarti membentuk makna. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih sebagai perkembangan pemikiran dengan membuat pengertian baru. Yang ketiga, proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seseorang dalam keraguan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Yang keempat, hasil dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan lingkungan. Yang kelima, hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui sebelumnya. Prinsip-prinsip pendidikan yang didasarkan pada aliran progresivisme. 1. Pendidikan adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup. 2. Pendidikan harus berhubungan secara langsung dengan minat anak yang dijadikan sebagai dasar motivasi belajar. Ketiga, belajar harus dapat memecahkan masalah yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan anak. Yang keempat, peranan guru tidak langsung melainkan memberikan petunjuk kepada peserta didik. Kelima, sekolah harus memberikan semangat untuk bekerja sama, bukan mengembangkan persaingan. Yang keenam, kehidupan yang demokratis merupakan kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan. Ini adalah kelebihan pembelajaran konstruktivisme. 1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan. 2. Memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa. 3. Memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru, mendorong mahasiswa untuk memilih. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.